كحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آله وأزواجه وذرياته جميع أهل بيته سادتنا أولياء إلى أينما كانوا وحلت أرواحهم من الله يعلي درجات بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم خصوصا Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuti wa Fasirin al-Mu'tabarin, Fuqaha'i Umar wa Syekhina Syekhina khusus Jami'i talibat ma'had atau hijati suka syai'un lillah lahum minal fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa hada alaina min barakatihi fid daraini amin ya mujibas sa'ilin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa in aradtum lamun ngarepake sira kabeh istibdala zaujin ing amrih ganti bojo wadon maka zaujin ing panggonane bojo kang weneh ai akhadha tegese ngalap ing zauj hadalaha hale dadi ganteni hale dadi gantine zauj bi antalaktumuha gambare ento nalak sapa sira kabeh ing zauj waqat ataitum teman-teman paring sira dahunna ing salah sijine zaujat ay zaujati tegese pira-pira bojo wadon kintaran ing bondo kang akeh malan tegese bondo kasiron kang akeh sadaqan kang dadi mas kawin fala ta'khudhu mongko aja ngalap sira kabeh minu saking malan kintoron syai'an ing suwi-wiji atak khudunahu ana to ngalap sira hu ing kintoron buhtanan kelawan zalim zulman tegese zalim wa isman lan dosa mubinan kang pertelo bayinan tegese kang pertelo Anasbuha utawi nasobe lafat isman alal hali iku dadi hal
Al istifhamu utawi kalam istifham iku litaubihi karana ngino walil ingkari lan karana ingkar fi wa kaifa ilahuna wallahu a'lam bishawab. Bareng-bareng mulai ayat ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la taqulunna yadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Perhatikan ngaji aja ngantuk, aja guyon, aja mengwai. Perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin bayyinah wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ayat nomor 19 dari surat Al-Imran ini merupakan tuntunan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang punya iman. Al-Quran turun di Mekah selama 13 tahun. Itu yang ditekankan adalah keimanan. Oh, 13 tahun Al-Quran diturunkan di Mekah, tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah haji. 13 tahun Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad wahyu tentang penguatan iman. Ya. Begitu pentingnya kita itu, begitu pentingnya santri atau khetiku punya iman sing apa? Yang kuat. Ketika iman kita kuat, rungokno. Ketika iman kita kuat, kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Kamu itu di bulan Ramadan disuruh puasa. Di luar Ramadan nafsu kamu itu minta makan. Sidik-sidik madang. Kanjeng Nabi ku seneng makannya itu sedikit. Kanjeng Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit makan. Nah. Jadi kita itu punya nafsu, sing ngopine nafsu itu lek ngelak ya ngombe, kalau lapar
makan. Itu sifat nafsu kita. Tapi gara-gara kita punya iman, di bulan Ramadan jam 12 siang kamu haus apa? Ngelake banget. Berhubung kamu punya iman dan diperintah Allah untuk menjalankan ibadah apa? Puasa. Kamu mau nggak membatalkan puasa kamu? Nggak mau. Saya tidak mau menghilangkan dahaga saya atas dasar nafsu keinginan saya, tapi saya lebih memilih saya iman kepada Allah untuk melakukan puasa sampai maghrib. Itulah pentingnya kita punya iman. Wong duwe iman itu akhirnya nurut karo sapa? Perintahe Gusti Allah. Orang punya iman itu akhirnya dia percaya bahwa besok itu ada hari akhir. Ono sing jenenge kiamat. Percaya besok itu ada padang mahsyar. Percaya besok itu ada kejadian-kejadian huru hara yang besar sekali. Ya. Rasulullah itu cerita kiamat ngono itu. Sampai nang mimbar itu tangane itu gak berhenti apa? Sampai jari Sayyidina Umar ini sampai ketok kelei. Nah, saking semangate, saking wedine menggambarkan kiamat itu begitu dahsyat. Ketika dahsyat seperti itu cerita tentang apa? Kiamat. Ada orang dusun Mergowati. Wong apa? Wong dusun utuk. Ya. Tengah-tengah pidato semangat Kanjeng Nabi mata saat. Jenengan cerita ngalor ngidul tentang kiamat. Janjane kiamat iku jing nopo kapan apa yang ditanyakan kapan hari kiamat. Karo Kanjeng Nabi gak digubris wong iki sik tengah-tengah khutbah. Nabi itu menceritakan tentang dahsyatnya dina kiamat itu. Planet berbenturan, laut muntah nang ngone daratan. Ngono iku sik takok maneh wong Mergowati wong desa panjene. Wong dusun iku kadang iku ya ngono iku. Tapi Allah itu Kanjeng Nabi itu suka dengan kritisnya orang Badui. Lek cara kene wong dusun, lek cara Arab wong Badui, wong desa banget. Takok maneh mata sa'a ya Rasulullah. Apa kiamat iku njing napa? Karo Kanjeng Nabi gak digrubris maneh terus ya. Baru setelah Kanjeng Nabi selesai, Kanjeng Nabi bertanya kepada orang Badui tadi itu, wa masta'dadta biha, sampean wani-wani takon soal kiamat itu persiapanmu apa persiapanmu? Yang ditanyakan Kanjeng Nabi itu yang penting itu bukan kapan kiamatnya, tapi apa persiapan kita menghadapi kiamat hari akhir itu loh, menghadapi timbangan di padang mahsyar itu, menghadapi mati itu persiapan kita itu apa? Jadi orang itu tanya sama Kanjeng Nabi, balik Kanjeng Nabi jawab tapi dengan pertanyaan pula. Akhirnya orang Badui ini menjawab, hubbullah wa hubba rasul. Apa? Kalian ini hubbullah wa hubba
hubbullahi wa hubbu rasulih. Modal kula namung cinta seneng dateng Allah lan dateng utusanipun Gusti Allah. Ya. Jadi wong iki cuma modal seneng. Pengen mlebu swarga mung modal seneng. Jadi kamu sekarang ini lek sing disenengi iku kalau yang dicintai itu para ulama, besok di akhirat kumpulnya sama siapa? Yang dicintai Rasulullah, besok kumpul sama siapa? Rasulullah. Sing dicintai ditawasuli Al-Fatihah bendina para nabi, para wali. Besok kumpulnya karo para nabi, para wali. Makanya besok itu dipanggil. Para anbiya masuk surga, masuk. Para aulia masuk surga, rombongan masuk. Para syuhada masuk surga, wong mati syahid. Terakhir panggilan kepada muhibbin, para pencinta Nabi. Jadi katut kita modal cinta, tapi katut enak enggak modal cinta? Seneng nang ulama katut mlebu swarga. Makanya kita seneng pun itu harus pilih-pilih. Ojo kok Raffi Ahmad. Sing disenengi Ayu Ting Ting, Via Valen. Sing seneng ya sholawatan. Ojo kok rungkat. Ya kok kumpule karo apa itu trio macan, kumpule karo ya lek nang swarga. Nah, jadi kita itu seneng pun harus jelas biar kita alamatnya itu jelas. Jadi para muhibbin, kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah itu juga ada alamatnya, ada tanda-tanda. Kamu seneng Kanjeng Nabi itu ada ciri-cirinya. Seneng karo Gusti Allah ana ciri-cirine. Siji cirine asyauku, kangen. Kita habis sholat zuhur kangen menuju sholat asar, karena kita setiap di waktu sholat itu adalah pertemuan kita dengan zat yang kita cintai. Jadi kita kangen. Ketika di sholat pun kita betah. Betah itu bahasa Arabnya unsu, apa? Kamu betah nggak ngaji kayak gini? Betah apa ora? Betah apa gak kerasan gini-gini? Apa tinggal turu? Apa tinggal ngomong? Betah nggak? Nah, berarti lek kamu betah, iku ciri-cirine sedang cinta sama Allah, cinta karo Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi itu seneng kumpul-kumpul ngaji, ngene iki disenengi kalau Kanjeng Nabi. Jadi ada perasaan betah. Itulah sing jenenge wong iman, ya. Wong duwe iman itu kita harus diperkuat iman kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara ilmu. Kanjeng Nabi memperkuat iman para sahabat itu karo ilmu, karo Al-Qur'an, wahyu-wahyu tentang apa? Penguatan akidah itu dikuatkan. La yahillu lakum antarisun nisaa karha. Hei orang-orang yang beriman, kamu itu jangan ikut-ikutan koyok wong Wong jahiliyah itu menganggap wanita itu sebagai benda. Sebagai apa?
Kalau wanita dianggap sebagai benda ketika ada suaminya meninggal, maka wanita itu bisa diwarisi. Kamu mau wahai wanita disamakan sama benda? Gak mau. Manusia apa jenenge, wanita itu bukan benda, bukan mobil, bukan sepeda motor. Gak bisa diwariskan. Dulu di zaman jahiliyah itu gitu. Ono wong wedok bojone sedo diwaris, entah diwariskan ayahnya, diwariskan saudaranya, diwariskan ke anaknya. Na'udzubillahi min dzalika, insyaallah. Itu orang jahiliyah itu sampai segitu. Wanita itu enggak ada harganya. Islam datang membawa kemuliaan, mengangkat derajat kaum wanita. Wala ta'duluhunna, jangan sekali kamu itu bikin susah istri-istrimu. Adl itu maknane susah, menyusahkan. Bahasa Arabnya apa? Adl. Ta'dulu berarti kamu jangan bikin galau, jangan bikin susah, jangan bikin gundah, jangan bikin apa maneh, resah, jangan bikin sedih, kecewa. Itu namanya adil. Jangan bikin beban. Dengan apa kamu bikin susahnya? Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dengan mengambil sebagian atau semua mahar yang pernah kamu berikan. Jadi zaman dulu itu, zaman jahiliyah, orang mau warisan wanitanya itu diwarisi juga, tapi mas kawin yang diberikan ke wanita itu juga dijadikan warisan. Akhirnya uripe ana longso. Jadi nggak boleh sing jenenge membuat susah. Makanya dari awal pernikahan, kemudian ketika terjadi perceraian, itu tidak boleh kita memiliki asas niat menikah untuk menyusahkan pasangan kita. Itu nggak boleh. Nggak boleh juga ketika kita memutuskan untuk berpisah dengan pasangan, juga tujuannya untuk menyusahkan. Karena yang jenenge menyusahkan itu tindakan zalim. Zalim seperti apapun wujudnya, wala udwana illa alal zalimin. Gusti Allah itu paling gak seneng karo wong sing zalim. Wala ta'duluhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, ya. Kecuali kok pasanganmu itu melakukan perbuatan keji. Rupane apa? Nusyuz. Rupane apa? Zina. Kamu tahu nusyuz? Nusyuz tahu? Nusyuz itu adalah ketika sang istri tidak mau mentaati suami. Rupane apa? Lunga ora kondo-kondo, lunga adoh kabur dari rumah, tidak izin kecuali kok lunga dekat-dekat ke pasar, pengajian biasa mingguan, lapangan. Tapi niat kabur dari rumah, wah itu nusyuz namanya. Bojone ngongkon sholat, yang disuruh itu kebaikan-kebaikan.
tapi kok nggak mau taat, namanya apa? Nusyuz. Kecuali kok bojone ngomong tuku nomor togel moh aku, itu bukan nusyuz. Kalau nusyuz itu perkara-perkara yang baik, tapi sang istri nggak mau nurut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Quran itu begitu indah. Yang dinasehatkan juga indah. Iki dalile kiai-kiai lek pas ngaji wayahe ngantenan. Pengajian ular manten. Awakmu pernah melu ora? Pernah ngrungokno pengajian ular manten? Itu biasanya Pak Yai ini dalil wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami, kamu lek karo para istri-istrimu, pasanganmu, bergaullah dengan cara yang patut, yang baik, bil ijmal, dengan cara yang indah. Ojo kok pas wayahe manten anyar manggilnya beb, apa? Wis manten lawas manggilnya he, apa? Jadi kudu romantis terus itu dijaga. Sing jenenge bulan madu jangan cuma sebulan. Lainnya bulan bawang. Bulan apa? Bawang ambune gak enak. Madu itu tahun madu. Hari-hari madu terus. Jadi dijaga, wong iki perintah Al-Qur'an, ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna dalile apa? Wa ashiru apal ora? Apal enggak? Sayat kapal apa? Wa ashiruhunna. Tadi apa? Wala ta'dulu. Nah, jangan kamu menyakiti. Jangan bikin susah. Tidak cukup itu saja. Wa ashiruhunna. Itu saling introspeksi untuk menjaga hubungan itu tetap bahagia. Ijmal itu bahagia. Talinya apa? Siji mawaddah. Apa? Biasanya doa-doa buat pengantin itu loh. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Siji kita pakai tali namanya sakinah itu anteng, ayem, tentrem. Jadi jangan bikin masalah kecil dijeruk-jerukno jadi masalah besar. Tapi kita menganggap masalah besar itu kecil. Masalah kecil itu tidak masalah. Kadang yang direbutkan orang yang menikah itu do rebutan wong tuane. Kowe kudu nang kene. Bojomu kudu nang kene. Sing besane bojomu kudu nang kene, kowe nang kene, rebutan anak. Nah, itu kalau dijeruk-jeruk akhirnya ya bubar. Tapi itu kita anggap masalah sepele, masalah di mana saja sama, karena sama-sama buminya Gusti Allah. Akhirnya enteng. Kita harus punya perasaan yang sakinah. Apa? Sakinah, ateng, ayem, dan kamu pengen sakinah ora? Santri sing sakinah itu kerasan. Apa? Senang dengan kegiatan-kegiatan di pondok. Hatinya longgar, hatinya tentrem, bahagia, punya teman-teman yang sama satu visi misi. Jadi kita semua butuh sakinah. Santri butuh sakinah, gurune ya butuh Kalau di kelas ini nggak sakinah gimana? Podo omong-omongan, podo rame, bisa kondusif nggak kira-kira? Mereka alhamdulillah sakinah Gus, tapi sakinahnya karo bubuk ngaji karo iki siji dijual loro di mana? Telu sing tegap kabeh. Sing pengen sakinah kudu tegap lunggune.
Jauhkan dirimu dari duri-duri setan yang terkutuk. Kamu lihat meja ini walaupun halus, tapi di situ ada setan. Ayo, ayo, dekat aku, dekat aku. Akhirnya apa? Padahal itu duri-duri setan. Kamu nganggapnya itu apa? Bantal. Yes. Kita punya tali yang kedua yang senantiasa didoakan kepada kita, sakinah. Yang kedua mawaddah itu kita saling tidak tegaan. Apa? Enggak tega. Loh, kamu itu harus mawaddah sama teman-teman kamu itu loh. Koncone kentekan odol, njaluk odole sithik. Lek temen yang enggak tega iki dikaringke. Loen sak odol-odole sak. Tapi kayak ono anak kok tegaan, itu biasanya di hatinya ada sifat bakhil. Apa? Al-maditu. Apa? Umat bakhil maditil cetil. Rambutnya nanggenene jitoke jeglong. Nah, periksa niku. Biasanya medit iku. Ya. Kula jeglong Gus tapi gak medit. Nah, berarti top. Alhamdulillah. Aja medit-medit karo koncone kok medit. Kita harus saling mawaddah ya. Koncone hilang pulpene. Kalau kamu punya mawaddah dipinjemi. Tapi ojo keterusan nilai pulpen kok keterusan. Nilai pulpen ini ya pas darurat. Ketika kamu bisa beli, ya wis pulpene dhewe sing digawe, ojo kok nunggoni terus. Apa jenenge ngono iku? Hah? Jangan kita itu memanfaatkan temannya. Kayak nyele terus itu berarti memanfaatkan. Kita pinjem itu juga ada tata kramanya, makanya ojo sithik-sithik milah-milih. Ya. Kita itu kira-kira teman kamu dipinjemi hal yang sama sampai 3 kali itu ngerasa apa ora? Hah? Kamu itu pinjem tapi terus ya. Jadi jangan sampai kita itu pinjem hal yang sama sampai 3. Kamu butuh nyelengi, jajane dikurangi, nyelengi. Beli benda yang kamu terus-terusan pinjam. Misalnya sikat gigi, misalnya kudung, misalnya sarung. Nah, kamu butuh nyelengi. Santriku butuh pinter apa? Nyelengi. Wis, yang terakhir apa? Rahmah itu kasih sayang, rahmah itu cinta, ya. Rahmah itu apa? Kasih sayang, rahmah itu cinta. Kanjeng Nabi itu bilang, kamu ini umat Islam ibarat satu bangunan. Bangunan satu dan lainnya itu saling membutuhkan. Contohnya omah, apa? Rumah itu butuh genteng enggak? Rumah itu butuh semen enggak? Rumah gentengnya hilang dinamakan rumah enggak? Rumah enggak ada semen. Bisa nggak dibangun? Jadi kita semua itu walaupun beda-beda, ada yang berfungsi sebagai batu, ada yang berfungsi sebagai lampu, ada yang tembok, ada yang jadi genteng, ada yang jadi umat Islam ini banyak. Ana sing dadi dokter, ana sing dadi kiai, ana sing sopir angkot. Penting nggak sopir angkot itu? Sopir Grab, ana sing
Jadi semua itu saling bahu membahu. Ono sing tani, bayangkan kita itu nggak ada pak tani, ora ono beras. Jadi kita itu saling mencintai satu sama lain, menghargai, ngajak, itu namanya rahmah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai suami-suami, kalau kamu itu gak seneng sama watak pasanganmu, bojone ku judes. Bojone apa? Ayu tapi judes. Pesane Gusti Allah apa? Fas biru, maka bersabarlah. Aja kaya wong saiki bojone judes sithik langsung budal nang pengadilan. Nanti pengadilan gugat cerai, padahal cerai itu adalah perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah. Sabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena kamu itu nggak tahu Allah menciptakan judes itu ternyata di balik judesnya ada kebaikan yang banyak ya. Judes ning iso dadi jimat. Dadi apa? Keluargane iku aman teko musibah. Lek jimat ya enake ya diopeni disimpen walaupun judes. Jadi Allah itu Ta'ala, kita itu gak boleh melihat seseorang dari minusnya. Apa? Ono wong iku kon delok irunge tok, mergo irunge padahal meripatnya indah, bibirnya indah, pipinya indah, uteknya indah. Ning kamu fokus nanggone irunge sing gak boleh kayak gitu. Kita itu beri kenikmatan telinga, gak boleh fokus nang rambutnya sing keriting, kriwul. Boleh enggak? Gak boleh. Kita itu fokus itu ke kelebihan-kelebihan yang kita miliki masing-masing. Jangan ke minusnya. Jangan kemana ya? Kekurangannya. Jangan kita itu melihat diri kita itu kurang. Gusti kula kok pendek temen gak dhuwur-dhuwur. Gusti kula niki kok kuning tapi langsat. Nah, kita nggak boleh lihat minus. Karena banyak karunia yang kita tidak tahu yang diberikan Allah. Wa in aradtum istibdala zawjain ila huna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.